Hei pemuda dan pemudi yang duduk di depan sini, ayo kita isi acara ini dengan nilai-nilai Islami. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam. Tiada kata yang lebih merdu, tiada kalimat yang lebih syahdu selain mengungkapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Zat yang Maha Ghafur, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di hari yang semoga diberkahi ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat yang bersifat indah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang hadirin yang dirahmati Allah, insya Allah berdiri saya di sini akan sedikit menyampaikan mengenai mewujudkan pajak Islami melalui hikmah Islami. Adapun sebelum memasuki ke dalam tema, saya ingin tahu kepada hadirin apa yang dinamakan Isra dan apa yang dinamakan Mi'raj. Isra ialah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sedangkan yang dinamakan Mi'raj ialah diangkatnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Adapun hikmah yang kita dapat dari peristiwa Isra Mi'raj dalam surat Al-Isra yang sudah saya sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebagian dari tanda kebesarannya. Kita harus bisa memperhatikan ayatnya sehingga keimanan dan eksistensi terhadap kekuasaan Allah melekat kuat dalam diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah, Ustaz Junaidi Asaduddin telah mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah momen terbaik untuk meningkatkan akidah Islam. Para pendidik Muslim harus bisa melahirkan manusia-manusia yang beradab seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan Ali. Manusia-manusia yang kepada Allah dan Rasulnya tidak menyisakan kegagalan sedikit pun. Manusia-manusia yang bisa menggunakan akal pikirannya dengan benar agar tidak berpikir menyeleneh. Bukan manusia yang sok kritis karena terlalu mendewasakan akalnya yang lemah. Bukan manusia yang hilang keyakinannya karena terlalu bertaklid kepada orang barat sekular yang melenceng dari agama Islam atau lebih.
Oleh karena itu, marilah kita sama-sama merubah pola pikir kita, meningkatkan akidah Islam. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, "Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Innallaha yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Hadirin, alhamdulillah. Adapun hikmah yang kedua dari peristiwa Isra Mi'raj adalah pembakaran dakwah yang pertama. Dulu sebelum peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang yang Nabi cintai, orang yang mendukung dakwah Nabi sepenuh hati, meninggal dunia hari demi hari meninggalkan Nabi. Di sisi lain, penindasan kaum Quraisy semakin hebat. Ujian bertubi-tubi yang Allah berikan ini membuat Nabi Muhammad benar-benar kuat dalam ibadah, dalam berdakwah. Inilah yang harus digarisbawahi oleh para pemuda masa kini, bahwa yang namanya berdakwah tidaklah mudah. Akan ada banyak tantangan seiring berkembangnya zaman di masa kini atau di masa yang akan datang. Sebab sebagian keterangan menjelaskan jauh pemuda masa kini adalah pemimpin di masa depan. Para pemuda, berdakwah itu bukan tentang hanya menyampaikan kata-kata yang manis yang menyentuh hati, tetapi harus dibuktikan dengan aksi. Para pemuda, berdakwah itu bukan tentang hanya berdiri di depan mata, tetapi harus dibuktikan dengan aksi yang nyata. Hadirin yang dirahmati Allah, selain daripada itu, Ustaz Junaidi As-Siddiq menentukan bahwa hikmah Isra Mi'raj mengandung nilai pendidikan ibadah. Tentu dalam hal ini mengenai pentingnya mengerjakan ibadah sholat. Sebab sholat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Sholat adalah fondasi utama orang-orang mukmin. Tanpa sholat agama akan runtuh. Sebagaimana dalam keterangan dalam kitab Umabul Hadis karangan Syekh Imam Jalaluddin As-Sayyidi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama. Menurut Ustaz Junaidi As-Siddiq, buah yang didapatkan dari peristiwa salat, dari kegiatan salat ialah akhlak yang baik, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 5 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Buah yang didapatkan dari ibadah salat ialah akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, menjaga kebersihan. Akhlak-akhlak tersebut hanya bisa didapatkan oleh orang yang mengerjakan ibadah salat dengan istiqomah, dengan rajin dan ikhlas. Oleh karena itu, marilah kita isi kegiatan Isra Mi'raj ini dengan nilai-nilai Islami, karena ada syair yang mengatakan, "Hei pemuda dan pemudi yang duduk di depan sini, ayo kita isi acara ini dengan nilai-nilai Islami. Hei pemuda dan pemudi yang duduk di depan sini, mari kita isi acara ini dengan nilai-nilai Islami." Kalau umat Islam merindukan sosok ulama sekaligus ilmuwan seperti Al-Biruni, Al-Khwarizmi, dan lain-lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya sendiri. Undur man qala wa tundu maqala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.